Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Nova Tanjung. Kali ini aku kedatangan Pak Iko ya. Pak Iko, betul Ibu. Nama saya aslinya namanya Iko Jalawijaya. Dengan usia sekarang 46 tahun. 46 tahun. Sehari-hari saya ngojek. Kalau boleh tahu untuk ngojeknya itu kan di Gojek ya? Udah berapa lama? Saya di Gojek sendiri dari tahun 2019 sampai sekarang. Berarti udah 5 tahun. 5 tahunan ya. 5 tahunan, betul Ibu. Sebenarnya saya kan undang Pak Iko di channel YouTube saya itu pengen Pak Iko itu menceritakan kisahnya Pak Iko ya. Nah, untuk pengalaman yang nggak wajar gitu, kayak pengalaman horor sendiri pernah ada nggak? Kalau untuk pengalaman horor sendiri pernah dari Bekasi saya tuh. Boleh diceritain kayak gimana pengalaman? Ya, jadi waktu itu dapat orderan namanya GoFood. Nah, GoFood itu dapatnya di daerah pasar Cilengsi. Nah, saya ngeliat lagi ternyata itu wilayahnya cukup susahnya mencari tempat lokasinya, rumah yang dituju sulit. Nah, itu ternyata saya antarkan, ternyata saya masuk ke wilayah Setu Cilengsi. Nama jalan Setu Cilengsi. Saya itu masuk pasar. Nah, dan setelah masuk pasar itu pas azan maghrib, saya tunggu dulu sambil ngerokok. Setelah azan maghrib saya nganterin lagi mencari RT dan RW dan rumahnya selama 15 menit baru ketemu. Emang rumahnya di Google Map-nya itu udah nggak ada titiknya atau gimana? Ternyata di situ titiknya itu nggak sesuai, Bu. Nggak sesuai. Tapi udah chat pemesannya. Pemesannya udah chat cuman RT RW dan nomor rumahnya. Dan di situ dia bilang dekat musalah. Nah, sudah sampai 15 menit saya baru ketemu, saya chat lagi, saya telepon lagi, saya kasih arahan, ketemu di belakang musola. Nah, setelah itu saya udah ngasih orderan GoFood itu, ternyata pas saya keluar itu ternyata di belakang musola itu ada makam. Oh, ada makam. Makamnya itu dia makam satu atau banyak? Itu makam kayaknya makam tua deh, kayaknya itu mungkin banyak, ada 3 keramat makam. Gitu ya? Kalau untuk keramat enggak juga Ibu, tapi saya udah mulai merasa merinding di sana. Tapi saya nggak merasakan sesuatu yang lebih negatif ya, tapi merasakan merinding banget. Terus saya udah akhirnya pas saya keluar lagi, saya lupa lagi ngeblank untuk arah balik ke arah jalan yang utama yang tadi saya masuk kan. Itu masih menjelang maghrib, Bu. Nah, ternyata di situ pas saya keluar itu saya keluarnya harusnya ke kanan, ini saya balik ke kiri. Nah, setelah ke kiri itu saya muter lagi, balik lagi ke musola itu lagi. Diputer itu terus sampai 3-4 kali lah gitu kan. Saking udah keringetan. Itu kisaran jam berapa tuh? Jam 6-an. Jam 6 sore. Oh, jam maghrib. Itu saya udah keringet dingin, udah digelisah dah. Cuman emang waktu pas putaran kedua, ketiga nggak salah, itu motor merasa berat. Tapi yang putaran kedua itu udah ngerasa aneh nggak? Udah rasa aneh. Dari putaran pertama enak tuh, enggak, tapi pas ketemu lagi musola, ya kan, musola yang tadi saya anterin, saya keluar lagi. Saya kan ke kanan, kenapa ke kiri terus gitu kan? Tapi itu di pikirannya Pak Iko sendiri, oh gue harus ngerasa misalkan gue harus ke kanan tapi kok kiri lagi gitu. Itu pas udah kejadiannya udah 4 kali. Baru berasa. Nah, saya di situ makin ke putaran kedua, ketiga itu berat motor. Benar-benar berat. Kondisinya juga kadang lampu redup, kadang nyala. Tapi sebelumnya kondisi normal semua. Udah tuh pas ke musola 4 kali, saya duduk di motor sambil nyalain rokok. Di situ saya berbanyak istighfar. Atau saya nggak baca ayat, tapi cuma istighfar. Terus saya bilang sama diri saya, ini ada apa sih gitu kan? Kok bisa sampai kesini lagi ketemunya titiknya kan gitu? Ngerasa udah nggak wajar. Udah nggak wajar gitu kan? Udah perutnya lapar ya kan? Udah kepala udah keringetan, udah pokoknya basah semua tuh di dalam tuh. Nah, setelah tempat saya renung lagi, terus saya mohon petunjuk sama yang di atas, ya Allah, jika ini memang sesuatu yang negatif di motor saya atau di diri saya, tolonglah balikin lagi, gitu kan. Nah, setelah 5 menit kemudian, setelah habis rokok itu selesai, itu motor nggak tahu tiba-tiba langsung ke kanan, mengarahkan itu kanan. Setelah udah berdoa kan, duduk di musola. Betul. Nah, setelah itu dinyalain lagi, betul. Jalan
tiba-tiba pikiran saya mau ke ke kanan. Ke kanan, ketemulah warung. Warung ada si yang punya warung itu keluar. Ya. Saya bertanya sama bapak itu, Pak, saya mau kebalik lagi ke Pancasila gimana? Lewat mana? Bapak nanti balik lagi ke arah kiri lagi tadi, ke tempat yang tadi, ke musola tadi, tapi bapak jangan ke kiri, tapi lurus. Bapak ngeliat lurus nggak? Waktu itu jalan yang emang ke kiri. Emang harus ke kiri tuh ya, harusnya saya lurus. Ini dibalik ke kiri lagi, dari kiri lagi gitu Mbak, jadi muter lagi Iya, gitu. muter lagi gitu. Nah orang itu ngomong, Pak, kalau tadi bapak berkiri lagi, emang putar balik situ lagi. Bapak berarti berapa kali di sana? Hampir 4 kali Pak. Saya bilang gitu. Saya bilang gitu yang punya pedagang. Oh, bapak tadi sampai di sini berapa? Pas maghrib, saya bilang gitu kan. Iya. Wah, kalau di sini memang kebanyakan dari Gojek online atau Gojek Opang gitu kan, mereka pada nggak berani kalau wilayah sini setelah maghrib, kecuali setelah pas maghrib. Kalau setelah maghrib mereka akan berani lewat sini gitu untuk antar. Jadi gimana Pak, tolong saya bilang istri udah keringetan, udah dingin banget badan saya, terus pada saya pusing, tolong kasih arahannya. Itu mungkin karena energinya mungkin ada sesuatu energi yang bikin muter terus gitu. Jadi sebelum saya dapat GoFood itu sedikit ada masalah diri sendiri. Jadi gini, jadi setiap masalah diri sendiri itu biasanya ke bawah yang wilayah yang serem itu akan ke bawah dengan kekosongan nantinya. Jadi nggak fokus. Iya, jadi nggak fokus dengan hal apapun, dengan perjalanan saya nanti pulangnya. Itu baru kali itu saya pernah ke situ, pernah ngalami kayak begitu. Tapi emang kalau udah 4 kali kayak gitu muter sih udah nggak wajar. Udah nggak wajar, betul itu makanya. Sewajar-wajarnya paling sekali 2 kali gitu kali ya. Dan ini udah 4 kali mah ya udah. Ya betul. Ada sesuatu lah gitu. Betul. Nah disitulah dikasih tawaran, bapak putar balik lagi, nanti bapak lihat musola tadi. Nah nanti bapak yang ketika tadi bapak ke kiri, bapak lurus saja. Dari lurus itu sekitar 500 sampai 600 meter itu udah ketemu jalan raya saya tuh, pasar kata dia. Akhirnya di situ saya udah selesai minta maaf dan minta terima kasih kepada yang punya jualan itu. Akhirnya saya fokus lagi pikiran ke jalan. Saya konsentrasi ke jalan. Awalnya bener-bener blank dia tuh, kosong banget. Udah balik lagi, ternyata emang nggak jauh. Nggak jauh dari tempat musola ke jalan itu, nggak jauh ternyata. Itu. Tapi pas waktu diarahinnya bener ya, udah bener jalannya. Nah itu ngelihat jalan muter lagi nggak? Enggak, malah saya diajarkan ke lurus. Berarti yang jalan ke kiri itu nggak ada sama sekali? Ada, tapi gelap. Gelap gitu? Iya, gelap gulita. Cuman nggak ada rumah, kebun. Tapi sebelumnya ngelihatnya jalan aja atau ada rumah-rumah? Ya nggak tahu, jadi saya juga bingung kok. Saya bisa yang saya lewatin tadi ke kiri, kok itu ke kebun. Sebelum itu kan kayaknya emang ada jalan peluran Mbak gitu kan, satu motor gitu kan. Cuman pas saya lewat lagi itu cuma hanya kebun Mbak. Oh, jadi sebelumnya ngelihatnya ada peluran. Ada peluran jalan ke kiri, ya kan, dari musola ke kiri. Udah dikasih tahu. Ternyata itu kebun. Nah, udah akhirnya di situ saya mampir ke warung kopi dulu, ngerokok lagi. Saya cerita sama tukang kopi, emang ternyata di sana seram. Ngelihat sesuatu nggak di pas muter 4 kali itu? Kalau untuk muter itu nggak ada lihat apa-apa, cuma kendaraan itu berat kayak ada yang ngebonceng. Kayak ada yang bonceng 2 sampai 3 orang lah. Wah, gitu. Merinding. Iya. Ya, jadi segala sesuatu makanya untuk aktivitas yang rawan yang nggak pernah kita lewat itu saya biasanya langsung lost. Jangan pikiran, jangan ada itu tempat sesuatu. Jadi jangan ada itu ada makam atau keramat atau apapun, jangan. Nah, sampai sekarang pun saya ke tiap wilayah. Intinya jangan berpikir negatif aja. Ya. Pokoknya udah satu tujuan aja, udah terus pulang gitu aja udah. Kadang kan saya mengeraba-raba, ini ada makam. Kadang jadi kalau Pak Iko sendiri bisa ngerasain kayak sebelum ngelihat makam tuh udah tahu di sini. Iya, kayak ada hirupan makam. Oh, jadi wanginya atau baunya mungkin dari jarak berapa meter? Jarak antara musola gitu sekitar 150 sampai 100 lah. Si makamnya. Nah, si makamnya. Ternyata itu emang benar-benar real. Cuman ada satu apa satu? Saya lihat cuma satu, tapi ada lagi mungkin di sampingnya dia gitu. Itu makam gede, cukup agak berlumut. Cuman nggak ada nama, patokannya nggak ada, cuman sebidang kayak batu gitulah, batu-batu kayak batu kali gitu Mbak. Nah disitulah pengalaman saya dulu pas COVID.
Oh, yang pas lagi 2020 sepi-sepinya mungkin ya. sepi-sepinya. Itu saya nekat sekali, itu sekitar jam 6 sore, ya itu harusnya saya menunggu dulu. Azan Jangan dulu, ya maghrib nunggu dulu ajan dulu gitu atau ya. relaksasi dulu sampai setengah jam setelah ajan maghrib baru kita jalan gitu kan. Kalau kata orang istilahnya tuh kena setan keder bukan Kita ya? keder kayak kata Setan, orang bilang, iya, orang setan Betawi keder. bilang ya. Nah, untuk pengalaman kayak gitu ada lagi nggak di daerah lain atau gimana? Waktu itu di daerah atau ini Bogor, Dermaga, arah ke Pasar Kambing, itu juga sangat ekstrim juga situ. Bawa penumpang dari Kemang Bogor, arahnya ternyata dilihat di map ternyata dia arahnya ke Pasar Kambing. Itu Lewatin jauh dari Dermaga, kota? dari kota nggak jauh sih, dekat sih, cuman sekitar setengah jaman lah dari mulai kota ke tempat lokasi dia itu antar setengah jam lah gitu kan. Dan ternyata saya udah jemput penumpang perempuan itu sekitar jam 11:30 malam ke arah Bogor dari Kemang Bogor ke Dermaga Bogor ke arah namanya itu saya lupa. Pokoknya dia di situ sebutnya namanya Pasar Kambing. Nah, setelah itu jemput, saya udah sebetulnya hati udah ragu, nggak mau ngambil karena ini perempuan, ya kita bantulah gitu kan, bukan karena hal yang lain lah. Jadi kita udah ketemu di Kemang Bogor, terus akhirnya dia nggak mau pakai helm, saya anterin sambil ngobrol tuh, ngobrol, Mbak ini belok ke kanan, iya belok kanan Pak, ini lurus aja. Terus sudah masuk ke Dermaga, masuk atas Sanjaya, ya kan, ada kapal laut, kapal terbang situ, helikopter, patung helikopter, patokan ya gitu patokan itu, saya ke kanan, terus itu sebelumnya jalan rusak. Nah, jalan rusak, terus itu mulai ada namanya terminal, kalau bilang bandara lah, bandaranya dia untuk penurunan helikopter itu dulu gelap, nah sekarang udah ramai. Nah terus jalani terus sampai perkampungan sampai ketemu perkampungan yang jarang-jarang. Nah setelah saya ngerasain itu ada di dari jembatan yang turunan itu ke Jalan Pasar Kambing itu kalinya Bogor, aksesnya ke arah ke Jakarta gitu kan kalinya. Nah itu ekstrem banget. Cepat saya merinding, tapi nggak ngasihin sesok apapun. Cuman mbaknya diem. Karena emang posisinya juga udah malam banget. Malam banget. Nah, udah gitu mbaknya diem. Diem aja. Diem aja. Posisinya diajak ngobrol gak? Saya pas sudah turunan itu kan, sebelum turunan saya ngobrol. Pas turunan itu kita berdua tuh diem. Entah dia baca apa nggak tahu. Kalau saya kan nggak pernah baca apaan gitu kan. Yang penting udah santerin gitu kan. Pas sampai di jembatan kuning itu, jembatan kali itu, mbaknya diem. Saya udah pikiran negatif, ini mbaknya nih, wah ini bakalan ada, ini mbaknya kunti atau apa, saya kayak gitu, udah pikiran udah negatif aja kan, karena emang suasananya juga udah iya udah beda banget gitu. Emang jembatan itu gelap, nggak ada lampu, cukup lumayan hancur jembatannya. Jadi saya ngambil alihnya supaya jangan ada lubang, kita hindari lubang dari kali itu berasa kayak enteng gitu mbaknya, dari beratnya kok jadi enteng gitu si penumpangnya itu kan. Udah bodo amat lah. Gue sih nyari, pikirannya hanya duit, ya positif, dan gue saya cuma nyari duit gitu kan, bahasanya kan gitu. Udah jalan sampai sana, sebelum Pasar Kambing kita langsung ke kanan, ke bawah ke kanan. Nah di situ perkampungan juga, itu saya bilang mbak di sini kok ada makam tuh, jadi saya itu kayak ada bukannya, jadi kayak seucap omong saya aja gitu mbak. Oh jadi kayak ada bisikan atau gitu? Enggak ada, cuman nanya, mbak ini kayak ada makam nih gitu loh. Di daerah sini ada keramat. Enggak kok, ini baunya agak lumayan, ini saya pancing kan. Oh iya ada pak, ada, nanti setelah kita lewatin ada di sebelah kanan. Gimana mbak kalau untuk nanti saya akses pulang aman nggak? Kalau saya dibilang, dia cerita aman-aman aja pak, cuman ya tadi namanya manusia pasti kan ada yang pikiran negatif, ya ada yang rasa takut, segala macam gitu kan. Oke mbak kalau gitu aman saya berarti kan. Nah, jalan terus, biarin aja mbak, nggak usah dirain, biarin aja, karena kan ini kita alurnya negatif ya. Terusin terus, nah, terus meluncur sampai ke rumahnya ke atas. Nah, di situ dia saya turunin, tetap dia pucat. Si penumpang itu pucat, saya lihat dia pucat. Ya udah biarin aja, saya bilang, biarin aja, tadi gua keluar sendiri. Nah setelah itu pucat, mbak aku mau maaf, saya balik ya. Ayo bang, hati-hati, itu sekitaran harga nominal ongkirnya itu 37.000.
Iya. 20.000 saya akhirnya langsung pulang balik lagi. Sempet tuh ada pikiran yang selalu rasa takut, mulai merinding ya kan. Udah jalan aja bah, bismillah lah. Udah tuh. Sempet tuh motor nundutan kayak pengen mati. Pas lewatin makam itu. Tapi masih penuh kan? Penuh. Motornya motor apa dulu? Spa GTR dulu. Yang pakai kopling. Ya, jangan itulah. Saya kan gitu kan, udah lu jangan iseng apa lu. Ngomong sama yang iya, ngomong yang enggak ada. Lu pinggir lu jangan motor gua. Karena pernah kejadian yang kemarin kan gitu. Yang diputerin itu. Lu diem aja lu, katanya. Lu gue bilang gitu. Gua pulang masih jauh gitu. Saya ngomong sendiri gitu. Nah, udah lewat itu udah jalan sampai ketemu jembatan lagi. Yang tadi berangkat tadi yang jembatan kali tadi tuh, makam udah ketemu ya kan. Jembatan lagi. Ya itu tadi ngobrol lagi. Setiap yang gelap tuh saya selalu ngomong sendiri. Udah jangan ikutin gue gitu. Ya gue mau pulang, lu udah kalau mau ikut boleh. Tapi nanti gue arahin ke tempat yang benar ya buat lo ya gitu. Tapi mereka bakal ngerti kan yang nggak ada yang. Kalau itu saya nggak paham mbak. Cuman tiba-tiba tuh motor enteng. Tiba-tiba motor enak jalan yang stabil gitu. Itu yang saya alamin gitu. Kalau untuk kayak apalagi ngelihat orangnya yang gampang nih, mereka langsung enak tuh gitu kan. Tapi kalau kitanya pemikirannya apaan lu marah-marah, mereka nggak akan deket gitu ya. Nggak akan. Nah setelah itu saya udah 2 kali sering begitu, saya langsung baca doa. Tiap jalan saya baca doa dulu. Awalnya dulu kan saya tiap doa nggak pernah baca. Nah disitu saya langsung baca doa dulu. Ya, kemanapun berada di daerah Tonjong juga, walaupun serem-serem itu mau gelap-gelap yang ekstrem banget, alhamdulillah sampai sekarang udah lost. Terus aja mbak, terus aja terus. Ini saya lagi ngambil yang tadi dari Kemang. Aku? Iya. Gue berat soalnya pundak gue sama si mbak tadi. Makanya saya banyak diem kan, gak banyak ngobrol. Makanya setelah ngobrol. Tapi banyak gak aku yang ngikut? Dari mbak banyak kan? Dari mbaknya yang lilik aku ya? Iya, dari mbak. Ya biar aja. Kalau sini biar nanti mbak tahak dia berarti udah keluar secara pelan-pelan. Keluarnya di aku? Iya. Karena kan udah dikunci sama Bang Ujo. Dibantu sama suami. Iya. Bantu sama suami. Suami juga gitu, itu pintar juga, udah paham. Iya. Nah kan dari obrolan ini kan berarti Pak Iko sendiri orangnya sensitif ya? Iya, sedikit sensitif. Dan berarti bisa nih metode kayak ruqyah gitu ya? Ya, jadi kalau sekarang mbak merem, fokus kaki yang benar, lurus. Ya. Tarik napas dari hidung, tahan sekuatnya mbak. Bilang sama yang di sebelah kiri mbak, lu balik aja ke Tuhan lo. Muntah. Pas muntah. Terus untuk perut semua keluar. Ayo terus keluar semua. Perut yang di belakang semua keluar. Jadi jangan ditahan, losin aja. Kalau semua keluar. Nah, ya. Minum aja air putihnya.